pertanyaan juga di masyarakat terkait dengan keberadaan olahraga kita. Itu menarik ya, banyak yang mungkin teman-teman olahraga juga belum mengerti, belum paham benar tentang sejarah atau cikal bakal terbentuknya KONI ya. KONI Tabanan sendiri melakukan apa sih sebagai upaya menggaungkan atau memasyarakatkan olahraga, atau minimal mengenalkan KONI dulu lah kepada masyarakat secara keseluruhan. Tetapi sebagai wahana atau momentum penting untuk merefleksikan jejak panjang keberadaan KONI, khususnya olahraga sebagai wahana pemersatu bangsa. Menarik juga. Apa mimpi kita ke ya, depan? Mimpi, ya. Ini mimpi. Bicara yang sesuatu masih nisbi, sesuatu yang ya. belum apa namanya. Baik, selamat pagi kawan olahraga dimanapun berada. Saya Madi Nurbawa kembali mengajak Anda untuk bergabung di channel Tabanan Sport Podcast, wahana informasi dan pembelajaran keolahragaan KONI Kabupaten Tabanan. Pagi hari ini saya ditemani oleh Bli Joni. Beliau tadi baru saja datang dari, sibuk apa hari ini Pak? Kebetulan hari ini saya ada beberapa kegiatan sih. Cuma tadi ketika diinformasikan ada ke sini, ya saya langsung datang ke sini. Iya, ini kita boleh kan kita bincang-bincang sebentar, dan tema yang kita ingin angkat apa ya nih hari ini nih? Sebenarnya kalau kita ada yang menarik sih sebenarnya yang bisa kita angkat gitu. Dan ini menjadi banyak pertanyaan juga di masyarakat terkait dengan keberadaan olahraga kita. Ya, ya menarik ya. Jadi kita mungkin saat ini dalam momentum hari peringatan HUT KONI ke-85 yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2023 ini, kami ingin cerita sejarah sedikit tentang perjalanan olahraga di Indonesia mulai zaman sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan dan saat ini. Jadi olahraga adalah sejarah dan juga wahana pemersatu bangsa gitu. Mungkin Pak Kada, ada yang menarik sebenarnya. Mereka taunya KONI kan gitu. Ya. Sebenarnya sejarah KONI itu seperti apa sih, dan sejak kapan ada KONI sehingga muncul ada kata tiba-tiba muncul baru kali ini, mungkin tidak banyak yang tahu, tiba-tiba muncul bahwa hari kelahiran KONI adalah 15 Oktober. Ya, baik, itu menarik ya. Banyak yang mungkin teman-teman olahraga juga belum mengerti, belum paham benar tentang sejarah atau cikal bakal terbentuknya KONI ya. Jadi kalau boleh saya bercerita, dan kebetulan di buku yang pernah ditulis oleh KONI sudah dimuat ya sejarah cikal bakal KONI waktu itu 2016, buku berjudul Kerja untuk Olahraga Tabanan. Di situ juga dimuat tentang cikal bakal terbentuknya Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi saya sedikit ke belakang. Sejak tahun 1901 Indonesia masih dijajah oleh pemerintahan Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda waktu itu akhirnya merubah sistem politiknya di daerah kolonial mereka dengan politik etis. Politik etis ya, benar, politik etis. Dari politik etis inilah kaum pribumi, kaum bumi putra berkesempatan untuk bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda waktu itu. Bahkan ada yang dikirim ke luar negeri sampai ke Nederland dan sebagainya. Nah dari sanalah kaum pemuda, kaum pribumi mulai melek dan berani secara terbuka membentuk organisasi. Dan akhirnya 8 tahun kemudian ya, pada tahun 1908 terbentuk Budi Utomo, organisasi Budi Utomo di Batavia, dan itulah organisasi modern pertama di kalangan kaum bumi putra saat itu. Tepatnya 20 Mei 1908 ya. Mungkin teman-teman yang sudah tahu itu Hari Kebangkitan ya, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Ya, ditandai terbentuknya organisasi kepemudaan Budi Utomo di Batavia. Nah, proses itu kemudian berlanjut, kemudian dari Budi Utomo inilah memberikan inspirasi pergerakan kaum pemuda waktu itu
bukan hanya di Jawa tapi juga sampai di luar Jawa, dan akhirnya momentum penting pada tanggal 28 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda, dan Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 27 hingga 28 Oktober itu disampaikanlah atau ikrar pemuda saat itulah lahir Sumpah Pemuda ya. Sumpah Pemuda yaitu mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang terkait dengan olahraga sendiri seperti apa sih final perkembangannya? Nah, iya. Kalau saya baca ini ternyata setelah Kongres Pemuda dilaksanakan pada tahun 1928 itu kaum pemuda membutuhkan wahana atau ruang-ruang yang lebih luas, yang lebih dinamis dalam melaksanakan konsolidasi kemerdekaan. Pada saat itulah organisasi olahraga menjadi salah satu pilihan untuk sebagai ajang berkumpul, ajang berdiskusi tentang bagaimana konsep kebangsaan yang dibangun. Karena pada saat itu hampir semua organisasi olahraga, organisasi kepemudaan, bahkan partai politik pun itu semua punya visi menuju Indonesia Merdeka. Nah, menariknya pada 19 April 1930 di Yogyakarta terbentuklah PSSI. Jadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sudah terbentuk 19 April 1930 di Yogyakarta, dan lalu kegiatan olahraga khususnya sepak bola inilah terjalin konsolidasi antar pemuda, antar tokoh masyarakat dalam satu visi besar menuju Indonesia Merdeka. Dan terbentuknya PSSI inilah juga memicu atau menginspirasi terbentuknya organisasi olahraga yang lain gitu. Nah, itu kan menarik Pak, terbentuk PSSI dulu dibandingkan dengan kondisi sendiri. Kan kita tahu mungkin pada zaman Hindia Belanda, kita masih disebut Hindia Belanda waktu itu, bahwa Hindia Belanda atau dalam konteks kekiniannya Indonesia itu kan pernah mengirim tim sepak bola juga ke Piala Dunia 36 sebelum Indonesia Merdeka. Nah, terkait apakah itu ada memang kaitannya sehingga dengan semangat itu memunculkan gelora olahraga di masyarakat Indonesia? Saya kira juga sangat berpengaruh karena Hindia Belanda juga sudah pernah mengirim tim sepak bola untuk Piala Dunia. Piala Dunia di mana pemain-pemain pribumi juga diambil waktu itu gitu ya. Dan sepak bola apalagi sudah waktu 1930, sejak 1930 sudah terbentuk PSSI. Jadi sudah ada organisasi modern di dalam keolahragaan. Dan saat itu juga pada kurun waktu 1930 sampai 1938 ini sudah banyak terbentuk organisasi olahraga di Indonesia seperti atletik, bola keranjang dan sebagainya gitu. Dan pada kurun waktu 1936 sampai 1938 terbentuklah ISI, Ikatan Sport Ikatan Sport Indonesia. Sport Indonesia. Ya, ISI, ISI. Jadi pada tahun kurun waktu 1936 sampai 1938 mulai terbentuk atau mulai ada koordinasi dan konsolidasi terbentuknya organisasi payung untuk memayungi organisasi olahraga yang bernama ISI, Ikatan Sport Indonesia. Nah, ISI inilah kemudian melaksanakan pekan olahraga seperti pekan olahraga nasional ya, seperti PON dan sebagainya di Surakarta. Nah, bukan di Batavia tapi di Surakarta. Karena Surakarta waktu itu adalah kota yang paling siap dan memiliki sarana olahraga yang paling modern waktu itu. Jadi ISI melaksanakan pekan yang disebut dengan Indonesia Sport Week. Nah, jadi semacam pekan olahraga di Surakarta itu pada tanggal 15 sampai 22 Oktober 1938. Nah, mulainya Indonesia Sport Week itulah yang dibuka pada tanggal 15 Oktober tahun 1938 dipakai sebagai hari jadi terbentuknya KONI yang sebelum kemerdekaan bernama Ikatan Sport Indonesia. Gitu, John. Artinya KONI itu sendiri sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih tua dari Indonesia sendiri. Iya, betul dong. Jadi disinilah sebenarnya benang merah bahwa olahraga itu
kita nyata sekali dari catatan-catatan ini sangat syarat dengan momentum dan gerak sejarah, menuju Indonesia Merdeka gitu. Nah, kembali ke sekarang gitu ya, ini ada dalam konteks dunia modern sekarang dengan rencana peringatan Hari HUT KONI yang tanggal mungkin jatuh minggu depan atau tanggal 15 Oktober ini, mungkin KONI Tabanan sendiri melakukan apa sih sebagai upaya menggaungkan atau memasyarakatkan olahraga, atau minimal mengenalkan KONI dulu lah kepada masyarakat secara keseluruhan? Ya, KONI Tabanan khususnya akan memperingati hari jadi atau hari berdirinya KONI yang ke-85 yang jatuh pada tanggal 15 Oktober 2023, hari Minggu ini. Jadi kami ingin mensosialisasikan sejarah terbentuknya KONI ini agar tidak sekedar sebagai momentum sejarah, tapi juga tentang pengetahuan sejarah gitu. Makanya tadi saya cerita dari awal abad ke-20 sebelum kemerdekaan, fase kemerdekaan, dan sekarang di era modern ini. Jadi teman-teman olahraga khususnya anggota KONI ini wajib, apalagi tanggal hari jadi KONI ini tanggal 15 Oktober itu sudah masuk dalam anggaran dasar KONI, yang dimana disebutkan dalam pasal 2 anggaran dasar KONI terbaru tahun 2021. Jadi peringatan hari jadi KONI ini juga mandat daripada anggaran dasar KONI gitu, sebagai momentum untuk kilas balik, semacam refleksi juga, termasuk bagaimana kita menggali berbagai pengetahuan dan informasi dalam momentum peringatan KONI tahun ini gitu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang yang akan digelar gitu, untuk memperkenalkan kembali dan sekaligus membangkitkan keolahragaan di Tabanan. Ya, kegiatan kita dari KONI sendiri, pengurus KONI sendiri, kita melakukan kegiatan yang sederhana saja, mungkin cuma doa bersama, syukuran bersama. Itu pun kita gabung dengan istilahnya numpang ya, kerja bareng dengan cabur-cabur yang melaksanakan kegiatan yang lokasinya dilaksanakan di kawasan Sport Center Debes ini. Jadi kita tidak melaksanakan kegiatan khusus, tapi ikut bergabung dalam kegiatan salah satu cabur. Nanti tanggal 15 itu ada kegiatan, kebetulan yang melaksanakan adalah Pemkab IOD Kabupaten Tabanan. Mereka membuat kegiatan yang ringan-ringan saja, melibatkan masyarakat, anak-anak, ada lomba mewarnai, ada lomba fashion show, bahkan ada juga semacam ya lomba membuat pantun. Nah, ini yang simpel, tidak berat-berat, dan itu setidaknya bisa menjadi pengingat bahwa HUT KONI itu bukan sekedar peringatan atau hura-hura, tetapi sebagai wahana atau momentum penting untuk merefleksikan jejak panjang keberadaan KONI, khususnya olahraga, sebagai wahana pemersatu bangsa. Gitu, John. Oh ya. Minum dulu, John, minum. Okay. Ya, saya minum ya. Gimana nih? Apa lagi? Menarik juga apa yang sudah disampaikan tadi sama Pak Kadek, bahwa sebenarnya KONI itu sudah ada lama, kemudian sudah memberikan peran yang luar biasa pada pembangunan Indonesia, termasuk khususnya di bidang keolahragaan, dan mungkin menjadi salah satu pemersatu, memunculkan pemersatu untuk menuju Indonesia Merdeka. Nah, ke depan dalam rangka HUT ini, kemudian dalam rangka upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga di Tabanan, seperti apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan? Ya, kalau selama ini kan sudah ada pembinaan gitu. Nah, mungkin ada hal yang spesifik mungkin bisa diangkat seperti apa, Pak? Ya, sebelum ke prestasi ke depan, saya sedikit singgung bahwa bahwa tadi bagaimana olahraga bisa menjadi pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa ini tidak lepas dari bagaimana bangsa Indonesia ini mengenal sejarahnya. Karena sejarah adalah identitas diri bangsa suatu negara, kan gitu ya. Jadi mengenal sejarah adalah mengenal identitas. Jadi kalau kita lihat tadi urutannya dari terbentuknya Kebangkitan Nasional Budi Utomo, Sumpah Pemuda, terbentuknya PSSI, kemudian terbentuknya ISI, Ikatan Sport Indonesia, dilaksanakannya Pekan Olahraga pada tahun 38 dan seterusnya, itu terangkai. Dia tidak berdiri sendiri, tapi diantarkan oleh perkembangan situasi waktu itu. Yang menariknya semua dimaksudkan untuk Indonesia Merdeka. Nah, kemerdekaan inilah yang membutuhkan jiwa-jiwa persatuan,
dan juga keberanian untuk menyampaikan nilai-nilai hakiki dari sebuah kehidupan, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan kemerdekaan inilah yang mengantarkan bangsa Indonesia bisa tampil di ajang olahraga modern. Nah, semenjak 17 Agustus 1945 setelah kemerdekaan, tentu Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka, sehingga hingga hari ini kita bisa berpartisipasi terlibat dalam berbagai kegiatan dan pembinaan olahraga prestasi khususnya ya. Nah inilah pentingnya kita memperingati hari HUT KONI tahun ini dan seterusnya, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang KONI lakukan dalam bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi ini tentu bisa dimaknai lebih luas, tidak sekedar juara, tetapi juga bisa KONI ini bisa menjadi wahana untuk pengembangan SDM, pengembangan ekonomi, pengembangan budaya dan seterusnya. Olahraga adalah instrumen diplomasi budaya. Gitu kira-kira. Artinya mungkin terakhir mungkin sedikit. Ini kan ada momentum yang luar biasa sebenarnya dengan momen HUT KONI tanggal 15 Oktober ini. Jadi nantinya seperti apa sih? Artinya kan kalau selama ini kita berpikir organisasi KONI melakukan ini hanya untuk porprov mungkin ini. Nah, untuk membudayakan olahraga sendiri seperti apa sih? Ya, olahraga kan motonya mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Jadi jiwa raga inilah kalau sudah kuat itu akan berpotensi melahirkan SDM yang unggul. Saya kira SDM unggul ini sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Tabanan juga ya, aman, unggul, dan madani. Olahraga itu juga sudah turunan dari unggul itu ya, sehat. Jadi olahraga juga berfungsi di samping untuk prestasi juga untuk kesehatan dan juga untuk pengembangan teknologi juga ada, pengembangan teknologi dan sebagainya. Jadi unggul itu kan zaman sekarang nggak bisa lepas dari teknologi. Dari KONI pun kita sudah mulai berbicara tentang semacam digitalisasi teknologi gitu. Olahraga sudah bersentuhan langsung terhadap digitalisasi misalnya. Banyak sekarang olahraga sudah sistemnya menggunakan perangkat-perangkat digital sehingga bisa lebih cepat dalam penilaian, dalam kompilasi data dan sebagainya, begitu. Oke. Artinya sudah banyak hal yang sudah dibuat KONI dalam rangka untuk menggairahkan dan menggelorakan olahraga prestasi di Tabanan. Mungkin itu yang ada nggak mungkin yang lain mungkin ingin dibuat gitu loh untuk pengembangan KONI ke depan? Ya, tentu seperti yang saya bilang tadi, dari KONI ini kita bisa memulai ya. Jadi KONI bisa menjadi wahana untuk menemukan atau menjadi inspirasi munculnya hal-hal yang baru, inovasi-inovasi baru demi pembangunan di Tabanan. Jadi olahraga itu dalam bahasa undang-undang juga adalah disebut pembangunan olahraga. Jadi multisektor, tidak sekedar atlet, tidak sekedar sarana olahraga, tapi juga hal-hal lain yang sifatnya kebangsaan, tentang kenegaraan, dan juga tentunya menuju Indonesia lebih baik kan gitu ya. Jadi bahasa kalau dalam beberapa di peraturan-peraturan itu bagaimana kita menuju bangsa Indonesia yang lebih sejahtera melalui olahraga gitu. Oh, ini sebenarnya sangat mulia sekali apa yang diharapkan oleh KONI, bukan hanya sekedar prestasi olahraga tapi pada sudah hal yang kompleks sekali ke dalam kehidupan masyarakat. Ya, betul. Jadi mari kita gaungkan olahraga prestasi ini, dan juga di situ juga ada sisi olahraga pendidikannya, ada juga olahraga rekreasinya, dan itu menjadi satu kesatuan sebenarnya. Makanya undang-undangnya bernama Undang-Undang Keolahragaan gitu. Jadi bersenyawa antara olahraga prestasi, rekreasi maupun pendidikan. Itu nggak bisa dilepas atau berdiri sendiri, dan tentu ini adalah pemahaman dasar tentang keolahragaan ini terus kita gaungkan ke pelaku olahraga, kepada pemerintah, kepada semua pihak yang ambil bagian dari pengembangan atau pembangunan olahraga itu. Dan kita tentunya Tabanan
tidak ambil bagian tentunya kami di KONI Tabanan ikut ambil bagian dalam ya menjadikan olahraga sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan daerah gitu John. Oke. Cukup ya? Cukup kira-kira. Cukup nih, kayaknya kita agak gerah nih ya. Iya. AC-nya kurang keras ya AC-nya. Kayaknya sih seperti itu karena panasnya olahraga ternyata berimbas juga kepada kita di sini. Ya. Dengan harapan bahwa kedepannya bahwa prestasi olahraga di Tabanan akan semakin bagus lagi. Mimpi ke depan KONI Kabupaten Tabanan itu nanti bukan hanya di prestasi ataukah di manajemen, apalagi pengembangan untuk mimpi KONI Kabupaten Tabanan ini ke depan. Gitu. Ya, Ini langsung ya. Oh ini menarik juga. Apa mimpi kita ke ya, depan? Ini mimpi. Bicara yang sesuatu masih nisbi, sesuatu yang Ya. belum yang belum pasti, tapi harus kita pikirkan sejak awal. Saya ingin jawab dengan dari dimensi budaya ini. Kita di Bali mengenal Perayaan Pelemahan Pawongan. Jadi Perayaan ini disitulah ada nilai-nilai, norma-norma, nilai-nilai berketuhanan di situ. Kalau kita bicara Paryangan, jadi kita mulai dari pengetahuan yang benar, yang nilai ketuhanan ya. Disitulah sumber pengetahuan dan juga hakikat hidup. Kemudian tentu pengetahuan yang bersumber dari alam ini kita kembangkan menjadi panduan kehidupan oleh manusia. Kita kan manusia ini saling berinteraksi. Jadi hubungan manusia dengan manusia ini juga harus dijaga harmonisasinya, harus ada panduannya, ada aturan mainnya supaya mereka bisa hidup berdampingan, saling menghormati. Nah itu, jadi Peryangan itu manusia. Pelemahan ini lingkungan sekitar kita. Kalau di olahraga ini kan ada lingkungan olahraga ya, misalnya kayak kebun, kayak taman, ada lapangan pendukung, parkir, kawasan olahraga yang memang memberikan kenyamanan untuk berolahraga sehingga kemungkinan meraih prestasi itu lebih besar. Jadi apa mimpi KONI Tabanan ke depan ya itu bicara olahraga yang tidak melepaskan harmoni dari aspek tadi antara nilai-nilai, aktivitas dan juga manusianya gitu. Saya kira itu sebenarnya konsep yang cukup lama dan sudah turun temurun tetapi masih berlaku ya, Yon. Itu mencoba juga untuk kearifan lokal dalam pembinaan olahraga di Tabanan seperti itu mungkin. Kita mulai sebenarnya itu agak sedikit ya hakikat ya atau filsafat olahraganya begitu, mens sana in corpore sano. Tapi kalau bicara mimpi tentu dalam konteks olahraga modern kita pasti ingin meraih prestasi yang ditandai dengan capaian medali emas lebih banyak. Nah, tentu menuju peraihan medali emas ini kita kan tidak bisa tiba-tiba dapat emas tanpa proses. Kita perlu latihan, perlu manajemen, bahkan perlu anggaran ini, gitu kan? Nah itu masalah anggarannya. Ya, anggaran ini kan pastilah, tetapi semangat itu yang perlu dikedepankan. Akhirnya kita dalam olahraga ini juga mau tidak mau berdampak dan menjadi wahana pembentukan karakter positif gitu. Jadi bahwa kita sudah mimpi ya, ingin lari untuk meraih mimpi itu sudah, tapi harus didukung oleh semacam karakter yang positif, attitude yang positif dan kepercayaan yang betul-betul besar dari semua pihak yang terkait dengan olahraga, sehingga prestasi itu bisa kita raih lebih mudah, lebih terarah dan terukur. Nah itulah mimpi. Nah, mimpi ini kan sesuatu yang ya boleh saja tinggi tapi agak logis ya, agak memungkinkan untuk diwujudkan. Saya kira itu ya. Oke, saya kira cukup ya. Apa yang disampaikan sudah panjang lebar oleh Pak. Ya, sebelum kita akhiri sekali lagi teman-teman olahraga dimanapun berada, khususnya di Tabanan, khususnya anggota KONI, bagi yang ingin ataupun ikut berpartisipasi dalam peringatan Hari Jadi KONI ke-85 15 Oktober 2023 ini, silakan teman-teman cabur siapa saja boleh merayakan dengan sesuai dengan kemampuannya di tempatnya masing-masing, di tempat latihan masing-masing, di sekretariat masing-masing. Tapi kami dari pengurus KONI akan melaksanakan di Gor The Bus
Gordebes Utara itu gabung dengan kegiatan salah satu cabur yaitu Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia. Jadi tujuannya pertama biar hemat, efisien waktu tanpa mengurangi makna dan hikmatnya peringatan HUT KONI ke-85 tahun ini. Saya kira itu ya. Cukup kan? Cukup. Ya, ayo teman-teman kita rayakan hari jadi KONI ke-85 ini. Semoga ulang tahun yang ke-8 ini memberikan inspirasi positif bagi kita semua. Saya kira itu ya. Saya tutup dengan salam olahraga. Salam olahraga. Jaya.